Wahai kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun kita berada, saat bekerja, saat tidur, saat apapun, teruslah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan mengingat Allah, hati kita akan tenang. Segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikanlah itu sebagai yang bisa kita manfaatkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diberikan waktu untuk sehat, maka manfaatkanlah waktu itu untuk terus menerus beribadah, bersolawat, bersedekah, dan lain-lainnya, yang pada pokoknya melakukan hal yang baik sewaktu masa sehat, sebelum masa sakit kita. Karena ketika kita ditimpa satu penyakit, ketika kita sakit, kita mengalami ketidakberdayaan kita dalam melakukan aktivitas. Oleh sebab itulah, selagi kita masih diberikan kesehatan, nikmat kesehatan oleh Allah, syukuri. Cara mensyukurinya ialah jalani, laksanakan waktu sehat kita, gunakan waktu sehat kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Fastabaqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, kata Allah. Oleh sebab itu, waktu sehat jadikanlah suatu momentum bagi kita untuk terus melakukan, untuk terus berlomba-lomba dalam melakukan suatu hal yang baik, sekecil apapun kebaikan itu. Meskipun hanya menyingkirkan sebuah paku atau duri di jalanan, itu di mata Allah ternilai atau memiliki nilai kebaikan. Oleh sebab itu, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan dengan ikhlas, maka itu sangatlah bernilai di mata Allah sebagai amalan bagi kita kelak di yaumil mizan, yang akan menghantarkan kita kepada surganya Allah. Baik itu dengan solawat pun bisa dijadikan sebagai amalan kita, sebagai tambahan amal, maupun sebagai penenang hati kita. Karena dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Kita melakukan satu kali solawat kepada Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan 10 kebaikan. Ketika kita melakukan solawat sebanyak 10 kali, maka itu bernilai 100 kali kebaikan. Dan tidak hanya itu, solawat yang kita panjatkan kepada baginda Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, akan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir, dan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW sebagai umat yang mendapatkan syafaatnya. Dan tentu surga akan terbuka lebar buat kita, umat Nabi Muhammad SAW. Dan tidak hanya itu saja, kaum muslimin, kaum muslimah rahimakumullah, kebaikan apapun saja yang kita lakukan, ketika kita berniat baik untuk melakukan hal baik, maka Allah mencatatkan itu sebagai kebaikan buat kita. Oleh sebab itulah, sangatlah beruntung kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, kita mendapatkan kespesialan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita melakukan kebaikan. Dan barang siapa yang kufur, yang tidak mensyukuri nikmat Allah,
dan terus-terusan melakukan suatu perbuatan jahat, perbuatan munkar, maka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8 yang bunyinya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil atau sebesar buah biji zarah pun akan mendapatkan kebaikan, dan barang siapa yang berbuat kejahatan meskipun itu sebesar biji zarah pun akan kelak mendapatkan balasannya pula. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya tersebut, dan sekali-sekali Allah tidak akan pernah mengingkari apa yang Ia katakan, apa yang Ia janjikan. Wal asr, demi masa, innal insana lafil lusr, manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang terus beramal soleh, saling menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati dalam kebaikan. Sesungguhnya pada dasarnya manusia itu demi masa, kata Allah, dalam keadaan merugi apabila dia tidak melakukan amal soleh sama sekali, tidak melakukan menasihati saudara-saudaranya dengan kebaikan maupun dengan kesabaran. Itulah orang-orang yang rugi, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam Quran Al-Asr tersebut. Oleh sebab itulah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah pernah kita berhenti untuk terus melakukan suatu kebaikan. Jangan pernah berhenti meskipun orang lain mengejek kita karena penampilan kita, karena perbuatan kita yang melakukan kebaikan. Kita dikatakan orang sok baik atau apalah itu, jangan dengarkan, ambil saja hikmahnya sebagai dorongan, sebagai motivasi kita untuk terus melakukan suatu kebaikan, bukan mendengarkan dan melakukan suatu kejahatan. Ingatlah, sekelam apapun masa lalu kita, sejahat apapun masa lalu kita, ketika kita ingin hijrah untuk berlaku baik, untuk melakukan kebaikan di muka bumi, maka itulah yang Allah inginkan, yang Allah senang dari kita. Dan tetaplah istiqomah dalam melakukan semua kebaikan. Apapun itu, lakukanlah selagi kita diberikan kesehatan, selagi kita masih hidup di muka bumi. Karena ketika kita ingin melakukan kebaikan lalu kita mati dalam melakukan kebaikan, maka insya Allah kita termasuk orang yang meninggal atau wafat dalam keadaan husnul khatimah. Oleh sebab itu, ketika kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, maka terus-teruslah melakukan hal kebaikan, sekecil apapun hal itu, karena itu semua sangat ternilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pada kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya memberikan penegasan bahwasanya kebaikan yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia, dan kejahatan yang kita lakukan itu semua adalah kesia-siaan dan kerugian bagi kita. Karena orang-orang yang meninggal yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ketika ia ditanya, ketika ia mendapatkan balasannya di alam kubur, mereka berteriak untuk meminta kepada Allah
untuk dihidupkan kembali untuk melakukan kebaikan dan solat. Melakukan solat, melaksanakan solat dan melakukan kebaikan. Tetapi apa? Ketika Allah telah memanggil kita, kita wafat, terputuslah amal ibadah kita. Kecuali doa dari anak-anak yang soleh kita, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariyah. Oleh sebab itu, sebelum kita wafat, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah suatu hal yang kebaikan yang dapat bernilai, yang dapat menjadi amal jariyah kita ketika kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan anak yang soleh dan soleha. Semoga kalau Allah matikan kita, panggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian nasihat dari saya mengenai lakukanlah mengenai kebaikan. Tetaplah terus istiqomah dalam kebaikan meskipun cacian, makian, hinaan orang lain terhadap kita ketika kita melakukan kebaikan, kita mendapatkan hal demikian, maka tetaplah istiqomah dalam kebaikan. Karena ketika kita istiqomah dalam kebaikan kita, maka insya Allah kita semua akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi